Binatang dan tumbuh-tumbuhan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 18, Quran Surah Yusuf ayat 13, dan Ar-Rod ayat 4. Assalamualaikum. Hai teman-teman, namaku Lailatun Ulin Nuha NIM 0021. Di sini aku akan menjelaskan tentang A. Pengertian binatang, B. Tumbuhan dalam Al-Quran. Dan aku Siti Naili Cilmia Fatma NIM 0022. Di sini aku akan menjelaskan C. Manfaat tumbuhan dalam Al-Quran bagi manusia. D. Penafsiran Quran Surah Al-Kahfi ayat 18, Surah Yusuf ayat 13, dan Quran Surah Ar-Rod ayat 4. A. Pengertian binatang. Binatang merupakan kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia. Binatang juga merupakan hewan atau satwa yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Tumbuhan dalam Al-Quran. Al-Quran memandang tumbuhan sebagai ciptaan yang bernilai tinggi. Tumbuhan dan bagiannya banyak disebutkan di dalam Al-Quran, baik dalam gambar fisik maupun sebagai tamsil atau perumpamaan. Selain itu, Al-Quran juga sering menyebut tumbuhan secara fisik atau bukan sebagai tamsil. manfaat tumbuhan dalam Al-Quran bagi manusia. Al-Quran menegaskan bahwa tumbuhan adalah anugerah khusus yang Allah berikan kepada manusia. Berulang kali Al-Quran menyebut peran tumbuhan sebagai makanan dan obat bagi manusia. Berikut beberapa kesimpulan dari Al-Quran tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. A. Tumbuhan sebagai sumber makanan. B. Tumbuhan sebagai obat-obatan. C. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen. A. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Tumbuhan yang kaya akan berbagai macam kandungan seperti vitamin, karbohidrat, serta lemak juga protein nabati sangat dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok, juga sebagai bumbu masakan dan berwarna agar makanan lebih sehat. B. Tumbuhan sebagai obat-obatan. Tumbuhan menjadi salah satu sumber utama dalam proses pencegahan dan pengobatan terhadap berbagai penyakit. C. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Kehadiran tumbuhan memiliki peran yang sangat besar dalam melapisi atmosfer bumi dengan oksigen, sehingga layak untuk dihuni. Apabila tidak ada tumbuhan sebagai penghasil oksigen, maka persediaan oksigen di udara suatu saat akan habis, dan hal tersebut akan menjadi akhir dari semua makhluk di bumi. Penafsiran Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Dalam tafsir ini menjelaskan keadaan gua serta memberi komentar yang mengubah hati dan pikiran atas bimbingan Allah sehingga mereka mendapatkan gua seperti yang disebut posisinya. Kemudian menjelaskan keadaan pemuda-pemuda penghuni gua itu. B. Penafsiran Quran Surah Yusuf ayat 13 yang menceritakan perihal Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya untuk meminta agar membiarkan Yusuf pergi bersama mereka ke tempat pengembalaan ternak di padang Sahara. C. Penafsiran Quran Surah Ar-Rod ayat 4. Pada tafsir ini menjelaskan tentang perbedaan pada buah-buahan dan tanam-tanaman, baik dalam hal bentuk, warna, rasa, bau, daun-daunan, dan bunga, di mana perbedaan tersebut didasarkan pada kehidupan dari satu sumber, yaitu air.
Tetapi kejadiannya berbeda-beda dengan perbedaan yang cukup banyak tak terhitung. Dalam kesemuanya itu terkandung tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan pikirannya. Keadaan ini termasuk bukti yang paling besar menunjukkan akan penciptanya yang dengan kekuasaannya dijadikan berbeda segala sesuatu. Dia menciptakannya menurut apa yang dikehendakinya.